Studi Strategi Operasi Darat tahun 2025 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Pimpinan sidang dan Dewan Senat Terbuka Poltekad Kodiklat Angkatan Darat memasuki tempat acara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, di hari yang berbahagia ini kami bersyukur atas tuntasnya perjalanan pendidikan para wisudawan. Engkau telah memudahkan langkah mereka hingga mencapai titik yang membanggakan ini. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang mereka peroleh sebagai cahaya yang menuntun setiap tugas dan pengabdian mereka kepada bangsa dan negara. Kuatkan hati mereka dalam memimpin, teguhkan langkah mereka dalam menghadapi tantangan, dan lindungi mereka dalam setiap penugasan. Ya Allah, berikanlah kesehatan, keselamatan, dan keberkahan bagi para wisudawan beserta keluarga mereka, juga bagi para pembimbing dan seluruh pihak yang telah berperan dalam perjalanan ini. Kabulkanlah doa dan harapan kami
dan jadikanlah momentum wisudawan ini sebagai awal dari pengabdian yang semakin bermakna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pembukaan sidang Senat terbuka Poltekkad Kodiklat Angkatan Darat oleh pimpinan sidang. Pada hari ini, Sabtu tanggal 6 Desember 2025 pukul 9.04 waktu Indonesia bagian Barat, sidang Senat terbuka Poltekkad Kodiklat saya nyatakan dengan resmi dibuka. Sambutan oleh pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Rektor UIN Malang, Rektor Universitas Merdeka Malang, Rektor Universitas Negeri Malang, Rektor Universitas Brawijaya dan Direktur Polinema atau pejabat yang mewakili. Yang saya hormati Direktur Pendidikan Kodiklat Angkatan Darat, Direktur Pendidikan Seskuat, para pejabat distribusi A dan B Poltekkad, Wadah Perindah 5 Brawijaya dan Kasren 083. Seluruh wisudawan Prodi Strategi Operasi Darat Poltekkad yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam acara wisuda program pendidikan Magister Terapan Prodi Strategi Operasi Darat Poltekkad dalam keadaan sehat walafiat. Kepada para wisudawan sekalian, saya menyampaikan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas keberhasilan dalam menyelesaikan pendidikan Magister Terapan ini. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras, disiplin dan dedikasi yang tinggi dari kalian semua. Anda telah membuktikan bahwa setiap tantangan dapat ditaklukkan oleh tekad yang kuat. Namun perlu saya tegaskan bahwa wisuda bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari pengabdian yang lebih luas bagi bangsa dan negara. Ilmu yang Anda peroleh hari ini adalah amanah sekaligus tanggung jawab moral dan profesional untuk menjawab tantangan tugas yang semakin kompleks di medan operasi dan dalam lingkungan strategis pertahanan di masa depan. Program Magister Terapan Prodi Strategi Operasi Darat memiliki peran penting dalam membentuk perwira yang unggul, berwawasan strategis serta adaptif terhadap perubahan dinamika global. Melalui pendidikan ini, para wisudawan dibekali kemampuan berpikir sistematis, analitis dan kreatif dalam merancang serta melaksanakan operasi darat yang efektif dan efisien. Saya berharap para lulusan mampu menjadi motor penggerak dalam pengembangan doktrin, taktik dan strategi operasi darat yang modern serta selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada para dosen siswa, tenaga pendidik dan seluruh penyelenggara pendidikan yang telah melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi. Semangat dan kerja keras saudara telah berkontribusi besar dalam mencetak sumber daya manusia TNI Angkatan Darat yang profesional, berkarakter dan berdaya saing tinggi di bidang pertahanan. Akhir kata, saya ingin berpesan kepada seluruh wisudawan, ingatlah bahwa baret, tanda pangkat dan gelar bukan hanya sebagai simbol kehormatan, tetapi adalah janji pengabdian.
Teruslah melangkah dengan penuh keberanian, karena masa depan menanti kontribusi terbaik kalian. Jangan biarkan rasa takut menghentikan langkah, dan jangan biarkan rasa puas menghentikan perjuangan. Tantangan akan semakin berat, tetapi prajurit yang sesungguhnya adalah mereka yang menjadikan kesulitan sebagai batu loncatan untuk meraih kemenangan. Jadilah perwira yang selalu membawa harapan, menggerakkan perubahan, dan menyalakan api semangat bagi prajurit lainnya. Dimanapun kalian bertugas, buktikan bahwa kehadiran kalian adalah solusi, bukan beban. Jadilah pemimpin yang mendengar sebelum memerintah, menjadi teladan sebelum memberi perintah, dan selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selesai. Persembahan lagu nasional oleh paduan suara mahasiswa Politeknik Angkatan Darat. Orasi ilmiah akan disampaikan oleh Komandan Politeknik Angkatan Darat, Brigadir Jenderal TNI Dr. Triadi Murwanto SEMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, saya akan menyampaikan orasi ilmiah yang bertemakan Differentiated Community Engagement Strategy, atau strategi keterlibatan masyarakat yang berbeda dalam pemindahan teritorial di Papua. Adapun latar belakang yang saya angkat adalah realitas Papua dan tantangan kebangsaan. Papua adalah salah satu laboratorium sosial paling kompleks di Indonesia. Tanah yang kaya sumber daya, beraneka ragam suku serta budaya, namun menyimpan luka sejarah, trauma sosial dan masalah struktural yang sudah berlangsung puluhan tahun.
Selama lebih dari setengah abad, berbagai pendekatan keamanan telah diterapkan, tetapi kedamaian yang utuh belum sepenuhnya hadir. Oleh karena itu, para perwira TNI dituntut untuk memahami sejarah integrasi Papua secara jernih dan menyeluruh. Adapun dasar pemikiran orasi ilmiah ini adalah terdapat dua pemikiran yang melandasi pemikiran kami. Yang pertama adalah hasil penelitian LIPI dalam buku Roadmap Papua tahun 2008 yang mengidentifikasi terdapat 4 persoalan mendasar yang membayangi perjalanan Papua, yaitu diskriminasi terhadap masyarakat Papua. Yang kedua adalah adanya pandangan kontradiksi sejarah integrasi, kemudian adanya pandangan kegagalan pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, serta pandangan terhadap pelanggaran HAM di masa lalu. Keempat faktor ini melahirkan rasa keterasingan identitas, bahkan memunculkan nasionalisme ganda di mana menjadi Papua kerap memiliki jarak emosional terhadap menjadi Indonesia. Kondisi ini merupakan tantangan kebangsaan yang tidak cukup dijawab dengan pendekatan keamanan, tetapi memerlukan transformasi pembinaan teritorial yang lebih manusiawi, ilmiah, dan berorientasi masa depan. Adapun landasan pemikiran kedua adalah paradoks separatisme, di mana kekalahan strategis di tengah keunggulan taktis. Temuan dari Study of Internal Conflict, salah satu lembaga penelitian di Amerika Serikat terhadap konflik di 53 negara, menunjukkan ada 5 penyebab utama kegagalan pemerintah dalam menangani gerakan separatisme, yaitu yang pertama adalah apabila identitas nasional yang berada di bawah 85%. Yang kedua, legitimasi tata kelola pemerintahan yang lemah. Yang ketiga, penguasaan pemerintah kurang dari 85% populasi. Yang keempat, adanya tempat perlindungan eksternal bagi pemberontak. Dan yang kelima, minimnya pasukan yang kompeten pada fase awal konflik. Dari faktor-faktor tersebut, saya menyoroti bahwa identitas nasional yang kurang 85% menjadi ancaman yang serius yang perlu diantisipasi oleh TNI. Kondisi ini menghadirkan beragam dampak strategis berupa melemahnya rasa kebersamaan nasional, semakin mudahnya rekrutmen kelompok separatis, serta menurunnya loyalitas terhadap negara pusat. Bahkan di kalangan sipil, pada titik tertentu kerentanan disintegrasi meningkat dan wilayah dapat terdorong memilih jalan otonomi ekstrim atau pemisahan diri. Sebagai contoh di kasus internasional adalah kasus Sudan Selatan yang memperlihatkan bagaimana perbedaan identitas etnis dan agama yang tajam dapat memicu perpecahan agama. Papua memiliki dinamika identitas seperti itu. Oleh karena itu, pembinaan teritorial yang dilakukan oleh TNI harus melakukan penguatan identitas nasional yang inklusif, dialogis, dan berakar pada budaya setempat. Analisa dan diskusi. Oleh karena itu, pembinaan teritorial harus direformulasi menjadi pendekatan sosial humanis untuk memperkuat kepercayaan, mengurangi trauma, dan membangun hubungan emosional yang tulus antara negara dan rakyat. Untuk konteks Papua, pembinaan teritorial TNI harus diperkaya dengan berbagai disiplin ilmu sebagai berikut. Yang pertama adalah teori manajemen pemasaran dari Philip Kotler yang membangun strategi komunikasi nasionalisme dengan kerangka segmentasi dan penajaman pesan. 2. Ilmu komunikasi, bagaimana menyampaikan pesan negara secara empatik dan non-konfrontatif sehingga tidak menimbulkan resistensi. Yang ketiga, psikologi sosial, di mana harus menyentuh aspek trauma kolektif serta memperkuat sense of belonging masyarakat Papua terhadap Indonesia. Yang keempat, antropologi budaya dan sejarah, di mana memahami identitas Melanesia serta menghormati memoria pasianis, yaitu ingatan penderitaan masa lalu yang masih hidup dalam benak masyarakat Papua. Dari sinilah TNI di Papua tidak lagi berbicara dengan bahasa senjata, tetapi dengan bahasa kebudayaan, pengetahuan, dan kemanusiaan. Adapun solusi yang ditawarkan
Perlunya penerapan differentiated community engagement strategi dengan pendekatan segmenting, targeting, positioning yang selama ini identik dengan dunia manajemen sesungguhnya dapat diadaptasi sebagai strategi dalam penajaman pembinaan teritorial TNI. Segmenting artinya membagi masyarakat berdasarkan geografi, baik daerah gunung dan pantai, tingkat pendidikan, profesi, struktur sosial hingga nilai budaya. Yang kedua adalah targeting, menentukan kelompok prioritas seperti generasi muda, tokoh adat, pemuka agama dan komunitas perempuan sebagai simbol perubahan sosial. Yang ketiga adalah positioning, bagaimana menempatkan pesan-pesan nasionalisme secara tepat agar diterima oleh tiap segmen sebagai sesuatu yang relevan, dekat dan bermanfaat bagi masyarakat Papua. Selanjutnya pesan Bintar TNI akan diarahkan untuk menumbuhkan mindset nasionalisme di kalangan generasi muda Papua yang membawa pesan melawan non-diskriminasi, memahami sejarah integrasi dengan jujur, percaya kepada pembangunan nasional yang dibangun oleh Indonesia, pemerintah Indonesia, dan terbebas dari trauma konflik masa lalu. Penyampaian pesan dilakukan secara terus-menerus melalui metode penyampaian dan media yang tepat seperti media sosial, film, komik, nyanyian-nyanyian perjuangan, keterampilan dan lain-lain sesuai dengan target masyarakat yang dituju. Saya yakin dengan pendekatan segmenting, targeting, positioning, maka Bintar di Papua akan mampu menjawab tantangan pembentukan nasionalisme di masyarakat Papua. Sebagaimana dikatakan bahwa kita tidak sedang menaklukkan tanah Papua, rakyat Papua telah memilih jalur integrasi dengan Indonesia. Tetapi apakah sebuah pilihan tersebut harus dijawab dengan operasi militer selama puluhan tahun? Sesungguhnya kita sedang menaklukkan jarak emosional antara bangsa Indonesia dan rakyatnya. Inilah hakikat pembinaan teritorial sejati, yaitu seni merangkul, bukan memaksa. Seni membangun rasa percaya, bukan menumbuhkan ketakutan. Membangun Papua berarti mengembalikan keyakinan bahwa Indonesia adalah rumah besar yang tepat bagi semua warna kulit, semua bahasa, dan semua identitas. Semoga orasi ilmiah ini akan menginspirasi para akademi TNI untuk memperkaya strategi pembinaan teritorial sebagai fungsi utama Tentara Nasional Angkatan Darat yang bermanfaat bagi penerapan kebijakan pertahanan negara. Karena sesungguhnya mempertahankan Indonesia bukan hanya dengan senjata, tetapi dengan cinta, dialog, serta ilmu pengetahuan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Prosesi pengukuhan wisudawan oleh pimpinan sidang. Letkol Infanteri Sarasin Selianto, Magister Terapan Militer, IPK 3,42, predikat memuaskan. Letkol Infanteri Alex Donald Surbakti, Magister Terapan Militer, IPK 3,42, predikat memuaskan.
Magister Terapan Militer, IPK 3,45, predikat memuaskan. Letkol Infantri Rodrigo Ivan Patihawan, Magister Terapan Militer, IPK 3,45, predikat memuaskan. Letkol Kavaleri Panji Prawira Asa Kusuma, Magister Terapan Militer, IPK 3,45, predikat memuaskan. Letkol Infantri Dilo Handi Rifano, Magister Terapan Militer, IPK 3,45, predikat memuaskan. ASDP itu yang akses berstatus kapal penyeberangan yang wilayah itu jadi antara vaksin staf yang Afrika dengan auditor yang profesional. Letkol Polisi Militer Anjan Pama Setiawan, Magister Terapan Militer, IPK 3,42, predikat memuaskan. Pembela juga nggak bisa sekarang pengadilan juga stop Letkol Perbekalan Milik, Magister Terapan Militer, IPK 3,62, predikat sangat memuaskan. saya bukan saya anak saya itu Letkol Kavaleri Sony Wahyu Wijaya, Magister Terapan Militer, IPK 3,45, predikat memuaskan. artinya itu habis 98 juta itu Pak Abang itu Pak saya yang akan mengcover seluruh dokumentasi dan saya Letkol Polisi Militer DK Piro Sandira, Magister Terapan Militer, IPK 3,40, predikat memuaskan. si ibu anak saya masuk masih belum saya masih karena saya sekolahnya iya. Letkol Seni Yogi Hermawan, Magister Terapan Militer, IPK 3,51, predikat memuaskan. Karena kita sekolah itu saya itu anak 3 Pak. Semua saya dampingi sampai lulus gitu. Mayor Infantri Wicaksana Hastu Nugraha, Magister Terapan Militer, IPK 3,47, predikat memuaskan. Letkol Kavaleri Subrahim Wahyu Wibowo, Magister Terapan Militer, IPK 3,45, predikat memuaskan. Letkol Kesehatan Militer Koat Utari Purwo Astuti, Magister
Letkol Pasukan Erwan Hidayat, Magister Terapang Militer, IPK 3,44, predikat memuaskan. Letkol Korp Topografi M. Ferry Sri Lumban Hadi, Magister Terapang Militer, IPK 3,42, predikat memuaskan. Letkol Infanteri Agung Ika Jaya, Magister Terapang Militer, IPK 3,44, predikat memuaskan. Gaji lah pokoknya pajak sama Letkol Infanteri Herianto Sinaga, Magister Terapang Militer, IPK 3,47, predikat memuaskan. Letkol Korp Polisi Militer Muhammad Dedi Kurmawan Jaya, Magister Terapang Militer, IPK 3,44, predikat memuaskan. Letkol Korp Polisi Militer Venda Christian Barus, Magister Terapang Militer, IPK 3,48, predikat memuaskan. Pembacaan janji wisudawan. Lapor pembaca janji wisudawan siap. Kerjaan. Janji wisudawan. Satu. Selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setia dan taat kepada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dua. Senantiasa menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Tiga. Menjadi manusia pembangunan yang berjiwa Pancasila. Empat. Mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk pembangunan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.
Indonesia. Untuk pembangunan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kesejahteraan umat manusia. Dan kesejahteraan umat manusia. 5. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat alma mater. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat alma mater. Dimanapun bertugas dan berada. Dimanapun bertugas dan berada. Pembacaan janji wisudawan setelah pelaksanaan laporan selesai. Kembali ke Pak. Penutupan sidang Senat terbuka Poltekkad Kodiklat Angkatan Darat oleh pimpinan sidang. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 6 Desember 2025, pukul 9.37 waktu Indonesia bagian Barat, sidang Senat terbuka Poltekkad Kodiklatan saya nyatakan dengan resmi ditutup. Sidang Senat terbuka Poltekkad Kodiklat Angkatan Darat selesai. Pimpinan sidang dan Dewan Senat terbuka Poltekkad Kodiklat Angkatan Darat meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Sidang Senat terbuka Poltekkad dalam rangka wisuda Magister Terapan Militer Program Studi Strategi Operasi Darat tahun 2025 selesai. Mohon izin disampaikan kepada seluruh tamu undangan berkenan menuju ke ruang transit Poltekkad. Terima kasih. Acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama. 1, 2, 3. Selanjutnya, sesi kedua, tangan kanan diangkat ke atas. 1, 2, 3. Selanjutnya sesi terakhir, khusus untuk wisudawan pada hitungan ketiga, topi toganya dilempar dengan sudut ke belakang. 1, 2, 3. Terima kasih, mohon izin. Sesi foto bersama selesai.